Nah dari situ dia tuh invest terus sampai 100 juta ke aku kok. Karena aku ketagihan tuh main sampai sedikit-sedikit kepake sampai sekarang. Akhirnya kemenangan aku sampai jackpot dapat 40 jutaan tuh kok. Aku tuh suka lihat podcastnya Koko kan atau cerita-cerita bisa berhenti itu, terus makanya aku pernah nge-DM langsung gitu ya, ke Koko. Iya, karena aku tuh pengen banget tanya itu kok gimana caranya aku bisa benar-benar berhenti. Kalau misalkan kamu tetap mau jadi kayak gitu, saya nggak bisa untuk diterusin. Maafin kalau aku nggak bisa kasih yang lebih. Maafin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah atas nikmatnya kita bisa nyampe bulan Ramadan, bisa ibadah lagi. Mudah-mudahan kita diterima amal solehnya dan lancar semuanya ya. Dan salawat salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa kita di sini bakal ngaji bareng yang tujuannya kalau tadinya masih ada kesalahan jadi baik, hilang kesalahannya. Kalau ternyata sudah jadi baik, alhamdulillah bisa di-sharing kebaikannya. Jadi bakal sharing-sharing terus, dan sebelum itu kok nggak pengen lupa untuk ingetin, nggak cuman kita puasa, bulan ini juga harus terus-menerus beramal soleh. Salah satunya jangan lupa bayar zakat, tentu dengan melalui rumah zakat, sehingga akhirnya jadi manfaat hebat untuk Indonesia dan Palestina. Supaya terbantu semuanya ya, Masya Allah. Dan kesempatan kali ini alhamdulillah ada tamu kita yang luar biasa. Akang Bayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bandung, cenah? Dari Bandung, Ustaz. Alhamdulillah. Berarti ini berangkat dari Bandung? Dari Bandung tadi ya, berangkat jam 5 sih. Oh iya. Sudah sholat subuh langsung. Izin ngobrol-ngobrol ya. Alhamdulillah, sedikit info kali ini bahasannya sejalan dengan ya masa lalu Koko ya. Cuman Koko dulu lebih ngaco, ini jadi penjahatnya. Jadi di dunia judi sebagai penyedia permainannya, ini pernah kecemplung main ceritanya. Iya. Kita bahas ya, dan ini sekarang sudah lebih baik kehidupannya, kita ambil pelajaran dari beliaunya insyaallah. Bangga Kang diceritain dulu awal kenalnya dari mana sampai kecemplungnya, dikasih menangnya berapa, hancur sehancur-hancurnya segimana? Agak insyaallah. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertamanya tuh saya tuh punya usaha jual beli handphone kok. Toko. Iya. Awalnya. Awal tuh jual beli handphone, servis. Saya ngerintis dari nol. Alhamdulillah udah Berkembang, bisa berkembang sampai sewa kios, sampai beli. Nah dari situ lingkungan teman-teman saya tuh pada main. Sesama yang jual, sesama iya, pedagang. Sesama gitu. pedagang pada main. Dari situ tuh pertamanya nggak tergiur saya pengen main. Cuman tiap hari dilihat-lihat kok menang-menang terus gitu kan. Mereka lagi pada dikasih menang. Jadi saya tuh penasaran gitu kok. Akhirnya iseng-iseng nih sendiri. Saya sendiri coba gimana caranya, coba-coba kan lihat bikin akun terus masuk 50.000 lah. Itu tanpa nanya ke mereka, coba aja Iya, sendiri gitu. saya nggak nanya. Tahun berapa itu mulai main? Mulai main tuh setelah sebelum nikah pernah juga, tapi zaman belum ada slot si poker. Oh gitu. Emang nikah tahun? 2019. Oke. Main lah ya, 10. Langsung apa, menang atau? Itu menang juga, kalahnya juga lumayan, tapi titiknya tuh sekarang deh kayaknya. Titiknya tuh 2 tahun kemarin tuh hancur banget deh. Awalnya iya sempat ngerasanya menang, terus akhirnya udah mulai lebih sering kalah. Betul. Udah berapa kalau dihitung-hitung, Punten? Kalau dihitung-hitung kekalahan, aduh itu sampai 200
50-an lebih kayaknya kok ada. Dan sampai keluar segitu kan pasti ada yang Itu terkorbankan ya. betul. Apa toko atau Toko, kendaraan, terus yang paling penting tuh kan saya jual beli handphone tuh ada investornya kok, kayak teman dekat tuh. yang ini modal. Jadi dia tuh percaya pertama sebelum aku terjun ke situ, sebelum aku terjun ke dunia judi itu, dia tuh percaya aku tuh bisa bagi hasil sama dia, kerjasama jual beli handphone. Beli dulu ngambilin handphone tuh langsung ke Batam kok. Ke Batam ngambilin handphone, kadang beli di pedagang. Setelah itu dibeli handphone tuh hasilnya tuh sebulan tuh dibagi 2. Udah dibagi 2, percaya lah dia. Nah dari situ dia tuh invest terus sampai 100 juta ke aku kok. Karena aku ketagihan tuh main sampai sedikit-sedikit kepake sampai sekarang. Akhirnya kemenangan aku sampai jackpot dapat 40 jutaan tuh kok. Segede-gedenya gitu dapat 40 ya kalau dibandingin sama keluar. Iya betul. Nah, akhirnya yang paling pertama hilang mulai toko dulu atau investornya hilang dulu? Toko dulu, terus dari situ kendaraan. Apa aja yang udah kejual? Toko, kendaraan tuh motor 4 kok. Motor 4 sampai hubungan aku pun sama istri hampir mau udahan. Bertengkar berarti ya sampai... Iya kok, sampai aku udah capek nih harus gimana lagi. Terakhir tuh aku sering lihat Pak Denis kan bisa berubah dari... Saya terakhir ngobrolnya kan bahas tentang itu kan sekitar setahunan yang lalu. Berarti baru setahunan. Baru benar-benar berhenti. Iya betul, baru setahunan. Aku tuh suka lihat podcastnya Koko kan atau cerita-cerita bisa berhenti itu. Terus makanya aku pernah nge-DM langsung gitu ya. ke Koko. Iya, karena aku tuh pengen banget tanya itu kok gimana caranya aku bisa benar-benar berhenti, caranya aku bisa balik lagi ke kehidupan aku yang benar-benar nggak mau kejerumus lagi ke situ. Aku pengen banget ngobrol sama Pak Denis itu. Ya, alhamdulillah sekarang bisa ngobrol. Alhamdulillah. Jadi waktu benar-benar berhenti itu di titik seperti apa? Tabungan hilang, yang benar-benar dirasa nyampe kayak gimana nih katanya? Kalau izin ya ada yang nyampe, masya Allah, sampai makan pun jadi. Iya, saya setiap hari pun kalau tiap malam tuh gelisahnya nggak nyaman aja, hati tuh kayak ada ngeganjel gitu kok. Tiap malam tuh kadang nangis, saya udah pengen ngakhirin hidup juga, pernah kepikiran sampai mau gitu. Terus nggak ada cara lagi, pergi aja kemana saya, karena saya nggak pulang, sama istri berantem kan, nggak pulang. Terus akhirnya ada teman saya juga, saya cerita sama teman, terus dia akhirnya udah kembali ke jalan yang benar aja katanya. Terus dia ngasih uang 5 juta ke aku kok, suruh muterin lagi uang itu perlahan-lahan biar jadi ada uang buat beli susu anak, buat beli itu beli ini gitu. Alhamdulillah ada yang percaya ke aku. Terus sampai aku muterin uang itu sampai sekarang, alhamdulillah sedikit-sedikit aku bisa berubah, karena dia juga sering bilang jangan lupa sholat gitu. Sampai ada sampai kayak hutang gitu ke orang-orang banyak. Iya kok, itu sampai saya pinjol semua, sampai susu anak pun kadang belinya setan kok. Anak usia berapa sekarang? 3 tahun. 3 tahun. Anak sampai 3 tahun sekarang. Hutang sana sini. Hutang, saya udah bingung mau bayarnya kayak gimana. Sama investor saya sampai udah baik banget ke saya, tapi saya mengkhianatin kebaikannya dia gitu kok. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang masih, tapi aku udah jujur ke dia bahwa emang uang itu emang dipakai. Tapi dia nggak marah, nggak gimana, cuman ya udah kalau bisa sama-sama aja kita tutupin nanti barang-barang pakai uang yang ada gitu.
atau nggak dicicil atau gimana gitu. Sekarang jadi kondisinya gimana sama istri? Sama istri Sudah mulai terperbaiki? iya mulai perlahan-lahan udah mulai bisa ngebalikin kepercayaan istri lagi kok. Yang asalnya aku udah nggak tahu lagi harus gimana kok. Udah capek hidup tuh. Hutang yang masih belum terbayar kira-kira sekarang berapa? Utang yang udah kebayar tuh sekitar 30-an, tapi yang masih belum ada di sekitar 200-an lebih kok. Jadi masih ngegantung ini? Masih ngegantung itu totalnya, masih segitu. Termasuk kayak yang tadi? Iya. Dan yang toko berarti juga sekarang sudah tidak ada? Sudah nggak ada kok. Aku udah nggak punya apa-apa lagi, udah mulai juga dari nol. Sini berarti juga tadi like apa, kereta kali atau? Pakai travel. Travel, Insya Allah. Ya seperti yang akhirnya memang kalau sampein ya dari sudut pandang yang lain, memang yang bukan dari sudut pandang pemain, bahwa kalaupun ada yang menang, dulu memang kami setting siapa hari ini yang harus menang, atau kalau misalnya pilihan yang kedua pengen menang yang lain, ya sudah jadi pihaknya jadi sebagai bandarnya aja, karena dia yang atur sistemnya dan segala macamnya. Tapi mentok sekali lagi ya, kalaupun udah jadi bandar juga kan mentoknya sama aturannya Allah, sama sistemnya Allah. Sehingga akhirnya kalau kita mau pikir lagi, mau dikejar kayak gimana juga, satu yang kita kejar itu sesuatu yang memang gak ada habisnya, gak ada puasnya. Sederhana lah, misalkan kayak gini. Waktu kita masih sekolah kayaknya yang penting saya mah bisa kuliah. Di mana aja juga mangga, nggak usah di kampus yang terkenal atau gimana. Udah kuliah, yang penting nanti mah saya bisa kerja. Nggak apa-apa, nggak UMR juga. Akhirnya kalau misalnya udah kerja, kalau nggak UMR saya nggak mau. Nanti saya pengen resign aja, dikabulin misalkan sama Allah teh udah UMR. Udah UMR kalau misalkan tahun depan saya nggak naik jadi manajer, saya nggak mau. Terus ya gitu. Sehingga akhirnya punten lah kalau dibicarainnya dalam urusan kayak tadi ya duit, ya harta. Akan Nabi juga udah bilang soalnya, manusia itu kalau dikasih gunung emas sebesar Uhud, dia bakal minta gunung emas yang kedua. Dan begitu lagi, begitu lagi, dan juga ketika sudah diambil, sudah dimiliki, hilangnya juga pasti cepat karena tadi ngerasa dapatnya gampang. Betul kok. Iya kan? Ketika akhirnya dapat menang yang 40 itu sempat dipakai apa tuh? Itu dipakai buat golangin buat handphone lagi kok. Tapi tetap aku malamnya tuh main lagi kok karena penasaran pengen dapet yang lebih gede buat nutupin utang yang sebelumnya. Tapi malah kejerumus lebih. Malah kejeblok lagi lebih dalam. Iya. Ada diakalin. Investor nyampe nuntut nggak? Nyampe yang apa nagih? Nyampe ngutus orang? Enggak sih, cuman tadi aku udah pasrah mau penjarain mau apa udah pasrah. Udah bebas lah mau gimana juga, tapi alhamdulillahnya baik kok, nggak nuntut kayak gimana. Memang pilihannya gini ya, sebetulnya izin yang ngehubungin, walaupun kok memang ada yang ngurusin memang untuk Instagram dan media dan segala macam, karena memang kalau nggak akan sempat ada waktu untuk kayak belajar, baca kitab dan lain-lain. Sama permasalahannya, misalkan perlu uang, setelah akhirnya perlu uang untuk nutupin utangnya gara-gara judi atau apapun itu, salah satu yang paling sering kau bilang, punten banget. Ini dikasih amat sangat belum tentu jadi solusi. Karena ngerasa akhirnya dapat jalan keluar. Bahkan sebagian guru koko juga bilang, hatinya orang yang dimintai tolong itu dibikin sama Allah jadi nggak mau nolong. Karena punten mungkin harus jadi salah satu untuk pembersih kesalahan-kesalahannya waktu main. Tapi di balik itu semua ada salah satu contoh kasus yang luar biasa. Ini kisah nyata. Ada orang yang sama, hancur gara-gara judi. Dia udah sampai dikejar-kejarnya tuh yang punten. Anak istrinya udah mau diancam, dibunuh. Itu didatengin ke rumah, udah dalam kondisi semua isi rumah tuh sampai sofa-sofa udah diangkutin. TV udah nggak ada. Ranjang di rumah udah nggak ada. Pokoknya elektronik semua mah hilang. Ya. Akhirnya dia benar-benar pengen, saya tahu ini salah saya pengen perbaiki, saya nggak mau nyentuh lagi sama sekali. Sampai akhirnya utangnya gimana kan udah kepalang. Dia ketika akhirnya ada yang nagih lagi, jawab dengan jujur.
istilahnya pasang badan ya, Pak, punten saya mah udah nggak ada lagi uangnya. Bapak mau apain saya aja silakan. Saya nggak sanggup bayar. Kalau ada barang yang sekiranya bisa diambil, ambil lagi silakan. Saya nggak sanggup bayar, yang bisa saya lakuin nih silakan Bapak mau apain saya aja. Kalau Bapak emang pengen bunuh saya pun punten Pak, nih saya kasih pisaunya, arahin langsung ke leher saya juga mangga. Saya yang sediain pisaunya. Tapi saya udah selesai, saya udah nggak bisa bayar. Baik utang yang judi, utang apapun, utang yang sampai pinjam sana sini. Tapi demi Allah dia bilang, suatu saat saya punya duit, saya cari Bapak kemana juga. Bapak nggak ketemu juga saya cari anak Bapak. Ya. Dan utang yang dia bikin sampai akhirnya dikejar-kejar kayak gitu, itu nggak nyampe setahun. Untuk sampai dari bisnisnya puluhan tahun, ada bapak-bapak ya, bisnis yang dirintis selama belasan nyaris 20 tahun, hancur dalam beberapa bulan, hilang tanpa ada apa-apa lagi. Terus untuk sampai bisa kebayar tanpa nyentuh judi lagi dengan kerja benar, itu 20 tahun dia ngejarnya. 20 tahun? 20 tahun. Karena nominalnya udah bukan ratusan juta pun, udah miliar. Ya, dan udah sampai di titik ketika dia mulai lagi, mau mulai dari mana? Dia dari awal sampai akhirnya pernah yang ditempuh adalah jadi kenek. Yang digajinya sehari kenek buat ngangkutin ya ikan asin dan segala macam yang harus ikut naik truk kemana-mana, dan itu dibayarnya 15.000 per hari untuk dia, istrinya, dan juga menghidupi 4 anak. Tapi janji saya nggak mau nyentuh demi Allah. Sehingga hasil efeknya adalah dia udah jadi manusia yang amat sangat berbeda daripada sebelumnya. Orang yang punten ya, salah satu orang yang udah terbiasa mental judi, salah satu yang dirusak oleh judi kan mental di bagian yang kan ada jalan cepat. Betul. Ada jalan instan. Kalau ada, dan ketika sudah terbiasa yang instan, dia udah nggak mau lagi nempuh yang lama-lama tuh. Sedangkan kepribadian yang mau terbiasa dengan yang instan-instan, itu kepribadian yang merusak, yang nggak dibawa ke judi juga nggak akan beres-beres. Sehingga akhirnya atas izin Allah ya, sekarang beliau itu sudah nyampe di titik hutang sudah lunas semua, tidak ada, alhamdulillah. Dalam kondisi akhirnya anak-anaknya pun sudah akhirnya selesai pendidikan, sudah bisa nyari uang sendiri, bahkan sudah bisa ngasih bahagiain orang tuanya. Ini kayak seperti itu. Karena kalau misalkan pun tiba-tiba ada yang nolongin, entah saudaranya lah, kakaknya lah, atau siapa, saya talangin dulu ya semua utang kamu. Aduh, punten. Waktu kami masih jadi bandar aja, ada kayak orang masuk, kan kita punya admin untuk balesin chatting. Dia cerita, tolong saya udah kalah banyak banget di kamu. Semua udah habis-habisan. Saya udah nyampe diusir di rumah istri, udah diusir sama istri. Oleh orang tua juga udah diusir. Karena semuanya udah pada dijual-jualin hancur. Saya bener-bener lagi di depan swalayan jadi gembel nih, gak punya tempat. Tolong kembaliin bagi saya 500.000 aja. Buat saya minimal bisa hidup. Punya tempat tinggal. Iba kan, karena begitu kita lihat, udah memang banyak banget dia kalahnya. Oke, akhirnya kasih 500.000. Gak lama kemudian, 15 menit kemudian, dapat satu informasi bahwa ada pemain baru mau masuk deposit. Dia mainin lagi tuh yang 500.000-nya. Yang dalam keadaan dia udah ngakunya jadi gembel di pinggir jalan. Begitu udah kalah lagi, iya saya khilaf. Gimana khilaf? Jadi tolong. Gitu memang kami sistemnya. Karena emang nggak bukan itu cara untuk bahagia atau naung. Terus akhirnya gimana? Akhirnya sama istri ya. Sekarang sudah baik-baik aja. Apa kadang punten, kadang masih diungkit. Kadang suka, kalau saya pernah ketahuan karena di auto sama saya, difotoin sama istri, saya ketiduran sambil main. Difotoin sama istri, tiba-tiba diliatin sama dia di WA. Katanya kamu main lagi. Ini dede udah habis susunya, gak bisa beli. Aku udah gak punya uang, katanya udah gak kerja. Yakininnya gimana waktu akhirnya? Kan katanya sempat pengen minta pisah ya. Akhirnya gara-gara itu. Iya, pernah gitu kok. Iya gimana? Dan akhirnya benar-benar berhenti banget gak nyentuh sama sekalinya tuh di titik apa? Ketika istri minta gitu kah? Atau ketika ngelihat tangisan anak kah? Lihat anak gak bisa beli. Aku main sama anak. Dia beli lihat orang anak lain beli es krim. Dia pengen aja beli es krim katanya. Aku gak bisa beliin kok apa dia.
Es krim ya. Karena es krim doang juga nggak kebeli gitu sama aku. Terus ingat, kamu kalau nggak ada uang buat bayar Sofi, jangan pulang dulu. Kadang suka bilang gitu kan. Aku nggak pulang tuh cari uang kok, sampai aku nangis di masjid seharian nggak pulang. Terus tiba-tiba 3 harinya ditanyain kenapa nggak pulang kan. Udah aku akhirnya pulang. Terus aku malamnya nangis, aduh itu gimana caranya aku harus bisa bayar ini semua, bisa beresin ini semua. Akhirnya aku alhamdulillah bisa sholat tobat kok, sampai nangis sampai malam. Istri nggak tahu sih aku nangis apa enggak. Aku tuh pengen tanya ke Koko tuh punten. Apa? Agak Gimana? kerasan dikit punten. Gimana caranya tuh, apa yang harus saya lakuin kok kalau sekarang tuh saya emang udah berhenti, terus langkah selanjutnya saya bisa perbaikin lagi hubungan saya, terus saya bisa pengen balik lagi di kehidupan saya yang seperti yang Koko, mungkin Koko bisa baik. Istilah ya. Salah satu hal yang paling mesti kita tunjukin itu bukan perbaikin diri kita di hadapan istri dan siapapun itulah ya. Karena emang salah satu hal yang paling penting adalah kita nunjukin kita udah perbaikin diri di hadapan Allahnya. Dengan apa? Tadi alhamdulillah kalau sudah dilakuin dengan air mata tobat. Sejadi-jadinya istilah. Hampir Jadi, setiap malam saya kok. Kalau bisa harus nyampe di titik kita, karena salah satu ciri tobat yang insya Allah diterima sama Allah itu kita sudah nyampe di titik benci dengan perbuatan itunya. Karena kalau udah benci nggak akan nyentuh lagi. Bahkan kadang kan sebagian sahabat cerita ada yang nyampe kayak dia sampai jijik dengan dirinya yang dulu, kenapa aku tuh sampai sebodoh itu gitu istilahnya. Sisanya silakan mendekat kepada Allah dengan seperti apapun. Yang tugasnya sederhana sejatinya, melayakkan diri di hadapan Allah. Gimana caranya? Kalau mudah-mudahan sudah dianggap layak, bismillah, udah. Nanti Allah yang bulak-balikan hati orang-orang di sekitar kita, ya istri, ya anak. Kadang kita fokusnya gimana cara balikin uangnya, belum karena ini hutang sana sininya atau orang-orang di sekitarnya. Insya Allah memang proses, karena memang yang kita khianati Allah, walaupun Allahnya maha baik, tapi ya itu yang harus ditempuh. Karena kalau nggak akan berubah-berubah pribadinya. Jadi yang paling disesali mah kepada ya orang-orang yang paling disayang ya. Ya, betul. Masuk istri. Ada video pesan nggak buat kalau misalnya istri? Saya juga Nanti pengen ngelihat, karena saya dapat info ini dari tim, ternyata istri teh ngirim video ini, kita tonton sama-sama ya. Aku sedih, kecewa, merasa dibohongi sama suami sendiri. Setelah tahu kalau kamu tuh menjudi, perasaan aku tuh campur aduk. Tapi aku nggak mau terus-terusan dinafkahi dengan hasil judi, dinafkahi dengan uang haram. Aku nggak mau. Aku berpikir kenapa aku sakit itu karena ulah kamu sendiri yang berakibat ke aku, ke istri kamu, sampai kita habis harta, habis tabungan kita untuk kebutuhan sehari-hari, untuk membiayai aku untuk lahiran segala macam. Hubungan kita berdua pun jadi renggang, kita jadi jarang buat ngobrol. Dari sejak kejadian itu, rasa kepercayaan aku tuh udah hilang sama kamu. Aku udah gak percaya lagi sama kamu. Tapi aku berpikir, aku yakin kalau kamu tuh pasti berubah. Aku yakin aku bisa merubah diri kamu sendiri. Kita perbaiki, kita mulai dari nol lagi, kita bangkit lagi bareng-bareng. Stop, gak usah lagi main judi. Mau sampai kapan mau main judi terus? Ini untuk kebaikan kita semua. Punten ya Kang ya. ya apa-apa. Kadang kita mah jadi lalaki mah. Kadang kita siap kalau kita yang sakit, betul ya. Iya. Tapi kalau udah yang nyampe tersakiti itu adalah orang-orang yang kita sayang. Kadang yang paling perih itu bisa jadi perasaan, ya Allah saya teh gagal jadi laki. Saya teh gagal jadi suami yang seharusnya dapat amanah dari Allah untuk bahagiain mereka. Sedangkan kalau ternyata ya Allah si teteh yang ngasih kesempatan, saya jadi teringat izin bahwa dulu orang-orang salih zaman dulu tuh suka bilang kayak gini ya kepada suaminya, wahai suamiku, kami istri dan anak-anakmu, kami tahan pahitnya kelaparan. Yang kami tidak tahan adalah panasnya api neraka.
maka jangan sekali-kali kamu pulang bawa yang haram ke rumah ini. Sehingga misalnya laki-laki nih, ngedenger kayak gitu, dia keluar, cari duit, nafkah halal, kadang kurang, ya Allah saya jualan sih cuma dapat segini, ya Allah nggak dapat apa-apa. Gimana nanti anak istri saya punya wajah gimana, muka saya untuk hadap ke hadapan mereka, malu ya Allah. Terus pulang, istri ngomong kayak tadi, punten, maaf bapak cuma dapat segini, gak apa-apa. Karena kami pengennya udah yang penting halal, kami kuat nahan lapar, yang penting halal, Allah ridho berkah, daripada engkau bawa pulang yang haram, kau menyeret kami semua ke neraka. Nah yang kita tahu rumah tangga yang paling baik membawa anak istrinya udah nyampe ke surga, udah bismillah. Kayak gitu kadang yang paling lebih bikin kita remuk lagi, ya Allah, orang yang justru paling harusnya kita sayangi dan udah kita sakiti, dianya masih maafin lagi. Terus kita masih pengen ngehianati. Emang manusia sehancur apa kita itu kalau misalnya masih ngehianatin mereka? Coba ngobrol ya. Ngobrol sama si tetehnya. Ini kita lagi terhubung ini. Nanti untuk bermain judi, terus ini semua juga kan untuk kebaikan kita semua. Iya. Buat masa depan kita, buat keluarga kita juga gitu. Kalau misalkan kamu tetap mau jadi kayak gitu, saya nggak bisa untuk diterusin. Tapi untuk sekarang, insya Allah, saya yakin kamu bisa berubah, kamu bisa menjadi lebih baik. Ya, maafin kalau aku nggak bisa butuhin kebutuhan kamu tiap bulan karena keterbatasan penghasilan juga sama buat Dede. Tapi insya Allah bakalan berusaha terus, bakalan berubah, bakalan insya Allah jadi yang terbaik. Insya Allah nggak akan ngelakuin kayak gitu lagi. Ini juga dibantu sama Ustadz Denis, sekalian tanya. Tapi maafin kalau aku nggak bisa kasih yang lebih. Maafin ya. Apa ya? Kok maaf saya Gak apa-apa, sok mangga. Berproses ya teteh. Punten nak. Teteh ridho ya, enggak ya, mudah-mudahan bisa sama-sama lah bareng-bareng lagi. Bismillah, mudah-mudahan kalau gara-gara ini, karena salah satu doa yang tidak tertolak kan doa istri ya. Kalau teteh bismillah mohon ridhonya, doain si AA untuk mudah-mudahan bisa jadi manusia ya, atau suami yang lebih luar biasa lagi. Bismillah. Mau ditolak insya Allah teh doa dari istri mah. Allah punya kuasa untuk ngejadiin si AA. Bismillah, dari sini udah janji kami jadi saksi untuk beliau benar-benar berhenti, pengen jadi baik, pengen jadi ayah yang bisa dibanggakan oleh anak-anaknya nanti kelak, pengen jadi suami yang bisa bertanggung jawab nanti di hadapan Allah ketika nanti pulang menghadap pengadilan Allah. Sudah diamanahi teteh yang selama ini sudah mungkin udah ya ada kepahitan, tapi masih kasih kesempatan. Maka mohon ridhonya, koko macuan bisa doain aja, bantu nanti apapun yang bisa kita bantu. Tapi tolong bismillah ya teh ya. Udah sama-sama baik lagi. Kadang dari sudut pandang laki-laki mah yang paling pengen tuh cuman menyadari bahwa akan selalu ada satu wanita yang dia akan selalu mendukungku, support kepadaku, taat kepadaku, tidak akan pernah meninggalkan aku sehancur apapun aku kondisinya. Itu paling menenangkan. Ketika akhirnya udah punya itu, bismillah, saya yakin setiap laki-laki yang sudah punya wanita yang luar biasa, istri yang luar biasa, bisa menggapai apa aja. Tapi kalau misalkan ternyata di titik ini, punten, teteh nggak kasih kesempatan, ditinggalin, punten, naudzubillah. Alhamdulillah, mungkin bisa ada yang malah memilih untuk lebih hancur lagi aja sehancur-hancurnya. Karena kadang ketika sudah pengen jadi suami, pengen jadi ayah yang baik, ya standar bahagianya itu adalah ketika kalian bahagia sejatinya. Kalau benar-benar sayang, insya Allah.
Jadi kalau misalkan ternyata orang yang disayangin kita udah lakuin apapun masih nggak cukup juga, masih nggak bisa bagian juga. Yang paling hancur justru laki-lakinya. Makanya punten teteh tolong disupport terus, dikuatin, dirangkul, diterima aja. Bismillah. Mudah-mudahan jadi jalan kebaikan dan Allah berikan masa depan yang lebih baik ya. Amin. Alhamdulillah. Ada apa tuh sok sampein ke orang-orang yang mungkin ke kamera, ke orang tua yang video ya, apapun yang pengen disampaikan. Terima kasih Baik komitmen maupun permintaan Ya, maaf, kok. silakan Nak, mangga. Sebelumnya saya mau minta maaf sama teman-teman saya yang udah support dari sebelumnya, yang udah memberikan bantuan investor dari dulu, tapi saya malah memanfaatkannya, malah menzoliminya kok. Saya minta maaf, tapi saya bakalan tanggung jawab itu semua. Dan terima kasih juga sama teman-teman saya yang udah support saya sampai saat ini. Pesan saya untuk para yang masih suka main di luar tuh, mudah-mudahan segera bisa tobat. Saya juga belum tobat, belum benar, cuman berusaha menjadi lebih baik. Kalau bisa tuh berhenti, jangan sampai mencontoh seperti saya ini. Bisa hancur sehancur-hancurnya, bahkan istri sama anak pun Ikut jadi korban. bisa jadi korban. Apapun jahat sekali itu. Kalau bisa tinggalkan aja. Yuk kita bareng-bareng aja menghadap ke yang lebih bisa menerima kita apa adanya. Insyaallah. Makasih Kang Bayu. Kita ambil kesimpulan ya bahwa sekali lagi nggak ada bahagia melainkan justru dengan apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Dan berapa kali yang kita suka udah kita dapat pun kita kadang masih belum bahagia juga. Maka yuk harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru kita mau mulai ngejar yang Allah suka. Izin ya, kita sambil ikut doain aja sekaligus untuk nanti nutup obrolan kita ini yang mudah-mudahan Allah ridho. Makasih Muhasabah ya. Terima kasih kok. Kita izin sama-sama tundukin hati dan kepala kita sejenak. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntum minal zalimin. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntum minal zalimin. Ya Allah, tiada ilah selain Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau. Ini kami hamba-Mu yang datang kepadamu dengan kezaliman yang kami bawa ya Allah. Ini kami hamba-Mu yang datang dengan memanggul dosa-dosa kami yang kami tidak sanggup untuk menanggung balasannya ya Allah. Namun yang kami tahu hanya Engkau pintu yang bisa kami tuju untuk memohon maaf ya Allah. Hanya Engkau satu-satunya yang punya kuasa mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, ini hamba-Mu yang telah menyakiti orang-orang yang Kau amanahkan kepada kami ya Allah. Kau telah menganugerahkan kepada kami pasangan yang mendukung, yang baik kepada kami. Tapi kami juga yang menghancurkan kepercayaannya dan menyakiti hatinya ya Allah. Ya Allah, ini hamba yang telah Kau titipi keturunan ya Allah. Yang di luar sana orang bersusah payah rela melakukan apapun hanya demi mendapatkan keturunan ya Allah. Tapi ini hamba yang malah mengkhianatinya, membiarkannya kelaparan, membiarkannya kekurangan. Ya Allah, ini hamba yang bermaksiat dikala sendirian. Ya Allah, ini kami hamba yang terus-menerus mengkhianati nikmat dari-Mu ya Allah. Tapi jika bukan kepadamu, kepada siapa lagi kami memohon ya Allah.
Ya Allah, izinkan kami bisa menjadi suami, bisa menjadi ayah, yang bisa menjadi kebahagiaan bagi orang-orang yang Kau amanahkan kepada kami, ya Allah. Sungguh kami malu dengan dosa-dosa kami sendiri. Amat sangat menyesal telah melakukannya. Tapi jika Kau tidak memohon kepadamu, siapa lagi yang bisa membantu kami, ya Allah. Kami memohon kepadamu, jangan pernah tinggalkan kami sendirian menghadapi masalah ini, ya Allah. Sungguh kami tidak sanggup jika Kau berpaling dari kami meskipun hanya sekejap mata, ya Allah. Anugerahkan kepada kami hidayah, ya Allah. Anugerahkan kepada kami hati yang hanya selalu tertuju kepadamu, ya Allah. Kami yakin Kau yang menggenggam masa depan kami. Mudah bagimu melunasi hutang kami. Mudah bagimu melunasi tanggungan-tanggungan kami. Mudah bagimu untuk menyiapkan masa depan yang paling baik untuk kami. Tapi izinkan kami bisa menjadi hamba-Mu yang tunduk, sujud, bantu kami, ya Allah. Kami menyesal, kami gak mau lagi, ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa-dosa kami belum Kau ampuni, ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima, ya Allah. Kami takut. Kami takut ketika nanti harus menghadap ke pengadilan telah menjadi suami yang lalai, yang zalim. Sedangkan Kau telah anugerahkan kepada kami pasangan, anak, ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami tergelincir kepada kemaksiatan. Kami mohon, gagalkan, ya Allah. Gagalkan setiap kali kami akan bermaksiat, ya Allah. Kami mohon jadikan sisa usia kami sisa usia yang hanya mengejar ridho-Mu saja, ya Allah. Kami mohon jadikan Kau yang nomor satu di hati kami, ya Allah. Dan kami mohon ampuni, ya Allah. Jika tidak kepadamu, kepada siapa lagi kami mohon ampuni, ya Allah. Kami sadar kepahitan yang kami alami, kami undang sendiri karena dosa-dosa kami, ya Allah. Dan hanya Engkau yang punya kuasa menghilangkan itu, ya Allah. Maka tolong, ya Allah. Kami mohon, jangan tinggalkan kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Jadikan sisa usia kami jadi hamba yang bertobat, berupaya keras untuk menggugurkan dosa-dosa kami yang lama. Kami ridho, ya Allah. Kami tahu sepahit-pahitnya penggugur dosamu di dunia adalah pertolongan terbaik. Kami yakin kalau dibalasnya nanti setelah mati lebih perih, lebih pahit, dan kami tidak akan sanggup, tidak akan kuat, ya Allah. Belum lagi kalau gara-gara itu anak istri kami juga harus tersiksa. Ampun, ya Allah, tolong, ampun. Jangan Kau biarkan kami tergelincir kepada kemaksiatan ini lagi, ya Allah. Kami mohon berikan taubat, kami mohon ampuni dosa kami, terima taubat kami, berikan kami lingkungan yang baik, masa depan yang baik, orang-orang yang baik yang bisa menuntun kami, ya Allah. Jika tidak kepada Engkau, kepada siapa lagi kami mohon, ya Allah. Jika kepada Engkau, kepada siapa lagi kami menghibah, ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, terima kasih Kau telah menyadarkan kami sebelum kami makin hancur atas dosa-dosa kami, ya Allah. Maka mulai hari ini kami mohon, ubah kami menjadi hamba-Mu yang bertobat, ya Allah. Dan izinkan kami menjadi hamba-Mu yang Kau ridhoi kelak. Kami ridho, ya Allah, untuk Kau gugurkan dosa-dosanya. Dan kami sadar kami tidak akan berpaling lagi kepadamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Punten ya, alhamdulillah. Perlu waktu untuk punya waktu kayak gitu, duaan sama Allah. Bismillah. Dari salah satu 7 golongan yang akan ditolong oleh Allah adalah yang mudah-mudahan bisa setiap kali dalam kesendiriannya bukannya bermaksiat tapi dia malah menangis mengingat nikmat dari Allah dan menangis hanya karena Tuhannya. Maka bismillah. Mudah-mudahan yang udah tadi kita obrolin jadi pelajaran kebaikan ya. Gimana perasaannya? Apa? Sudah lebih lega? Atau gimana? Saya emang lebih lega. Sekarang kok saya emang
cita-cita juga pengen ketemu kok. Ya Allah. Pengen bercerita langsung. Karena mungkin pengalaman kok lebih gak ada apa-apanya dibanding saya kok. Saya tahu saya dosanya lebih banyak, mohon doanya aja. Dan Insya Allah Kak, sama-sama. Terima kasih. Mudah-mudahan Insya Allah kita bisa nanti kontakkan terus, sama-sama ngaji, sama-sama jadi lebih baik. Amin. Dan buat yang nonton juga mohon supportnya selalu, mohon doanya terus. Yang kita lakuin di sini tujuannya satu lah, pengen bikin semuanya ingat Allah aja. Dan acara ini sekali lagi baru suksesnya bukan ketika banyak yang nonton atau banyak yang komen, enggak sama sekali. Sesederhana ketika yang bicara, yang duduk di sini lillahi ta'ala aja kepada Allah. Mohon doain kami. Mudah-mudahan kalau ada yang kebaikan bisa dipetik, semuanya diambil pelajaran sebaik-baiknya buat tambah dekat sama Allah. Dan sisanya mohon nasihat dan koreksinya kalau ada salah dan kekurangan. Mungkin gini dulu, segitu dulu teman-teman episode yang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ngaji bareng lagi terus-menerus. Jangan lupa terus beramal soleh, semoga lancar puasanya. Jangan lupa bayar zakatnya. Silakan segera ditunaikan, segera cari rumah zakat, manfaat hebat untuk Indonesia dan Palestina. Karena kita harus ngebantu, kita masih enak puasanya. Taraweh nyaman, masjidnya bagus, makan juga kenyang. Saudara kita di Palestina, alhamdulillah. Sholatnya juga di reruntuhan masjid yang dulu. Pasir, debu, batu-batu. Makanya mudah-mudahan kita bisa bantu mereka. Dan yang paling penting gimana caranya setiap kali waktu aset kita ini yang terbatas, tiap detiknya kuota umur kita makin habis, kita bisa ubah pahala jadi pahala yang luar biasa untuk kita pulang ke hadapan Allah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dipetik dan mudah-mudahan kita bisa ngaji bareng lagi di episode selanjutnya ya. Barakallah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini disponsori oleh Bagi kalian yang ingin mensupport program ini dan ingin berkontribusi dalam kebaikan, silahkan hubungi nomor di bawah ini.